Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Alicia McPhail dan Aaron Campbell. Kalau mungkin kalian pernah nonton video TikTokku tentang Adrian Gonzalez, ini kasusnya tuh 11-12 sama kasusnya Adrian. Jadi pelaku juga korban di kasus ini adalah anak-anak di bawah umur. Tapi versinya Alicia ini lebih sadis. Alicia McPhail lahir di Glasgow, Skotlandia pada 22 Oktober 2011. Orang tuanya adalah Georgina Lockrane dan Robert McPhail, yang saat itu Georgina berusia 16 tahun dan Robert 19 tahun. 3 bulan setelah kelahiran Alicia, Robert sama Georgina pisah, dan meskipun udah pisah, mereka berdua masih berhubungan baik dan tetap berperan sebagai orang tua untuk Alicia. Setelahnya Alicia tinggal sama ibunya di Airdrie, Lanarkshire Utara, sementara Robert, dia tinggal sama orang tuanya di Rothesay, Pulau Bute. Kemudian tiap akhir pekan, Alicia bakalan menginap bareng sama Robert dan kakek neneknya di Pulau Bute. Tahun 2018, Alicia berusia 6 tahun dan saat itu dia udah sekolah. Dia mulai suka membaca, menulis, dia mulai suka bikin kue, dan saat itu dia bahkan bikin channel YouTube yang isinya tuh tentang masak-masak. Tapi kalau kalian cari-cari, channelnya tuh udah nggak ada. Kemudian pada 28 Juni, Alicia liburan musim panas selama 3 minggu, dan waktu itu dia putusin untuk habisin liburan musim panasnya bareng sama kakek dan neneknya di Rothesay. Dan waktu dia baru sampai ke rumah kakek dan neneknya, dia bilang kalau dia mau ikutan Highland Dancing. Waktu diantar ke sana sama kakek dan neneknya, ternyata tuh acaranya udah selesai. Dan akhirnya, saat itu kakek dan neneknya Alicia putusin untuk pergi ke Ettrick Bay Beach. Di tahun itu, ayahnya Alicia yaitu Robert, yang berusia 26 tahun berpacaran dengan seorang gadis berusia 17 tahun, Toni McLachlan. Dan Toni, dia tinggal bareng sama Robert. Hubungan Toni sama Alicia deket banget. Toni sayang sama Alicia, begitupun sebaliknya. Jadi kayak nggak ada masalah apapun di sekeliling Alicia pada saat itu. Karena meskipun orang tuanya pisah, semuanya benar-benar menjaga hubungan di antara mereka. Kemudian saat itu Robert sama Toni jualan dan salah satu pelanggan mereka adalah tetangga mereka, yaitu Aaron Campbell. 1 Juli 2018, diantar sama kakeknya, Alicia pergi ke Airdrie untuk datang ke acara ulang tahun temennya. Setelahnya mereka balik ke Rothesay, tapi nggak langsung ke rumah. Kalum, kakeknya Alicia antar Alicia ke Robert sama Toni yang ada di taman. Mereka main-main di sana dan nggak lama setelahnya nenek Alicia, yaitu Angela, datang untuk jemput mereka bertiga. Dalam perjalanan pulang, mereka kemudian mampir ke supermarket untuk beli bahan-bahan untuk makan malam. Dan pas sampai rumah, mereka langsung siapin makan malam. Terus setelahnya mereka makan malam dan pas udah selesai, mereka duduk-duduk santai-santai. Dan pada saat itu, Alicia main sama kakek neneknya, mainin HP neneknya dengan nonton YouTube. Jam 10 malam, Robert ingetin Alicia kalau ini udah waktunya untuk tidur. Jadi Alicia kemudian peluk kakek neneknya, cium mereka, ucapin selamat malam. Dan setelahnya, Robert puterin DVD Peppa Pig di kamarnya Alicia untuk temenin Alicia tidur. Jam 11 malam, Toni ngecek Alicia untuk lihat apa Alicia udah tidur atau belum. Dan waktu dia lihat Alicia udah tidur, dia matiin DVD-nya dan langsung balik lagi ke kamarnya sama Robert. Sedikit informasi, Pulau Bute adalah lingkungan yang aman, jadi normal banget kalau orang-orang yang tinggal di sana nggak pernah mengunci pintu kamar atau pintu rumah mereka. Dan itu yang terjadi sama rumah keluarga McPhail. Mereka sama sekali nggak pernah mengunci rumah mereka, termasuk pada malam itu. Kemudian, lokasi kamar Alicia adalah yang paling dekat dengan pintu masuk rumah. Besok paginya pada 2 Juli jam 6 pagi, kakek Alicia bangun dan dia siap-siap untuk pergi kerja. Dan sebelum itu, dia ngecek kamarnya Alicia, tapi pas dia buka pintu kamar Alicia udah nggak ada di dalam kamarnya. Kalum kemudian ngecek sepedanya Alicia, dan ternyata sepedanya tuh masih ada di tempatnya. Jadi pada saat itu dia mikir, kalaupun Alicia keluar, dia pasti nggak bakalan pergi jauh. Orang-orang di dalam rumah kemudian langsung cari Alicia, tapi mereka nggak bisa menemukan Alicia dimanapun. Dan setengah jam kemudian, sekitar jam setengah 7 pagi, neneknya Alicia laporin hilangnya Alicia ke polisi, dan dia juga bikin status di Facebooknya mengabarkan tentang hilangnya anaknya, dan minta orang-orang untuk bantu mencari Alicia. Pencarian untuk Alicia langsung dilakukan, polisi bahkan mulai cari Alicia pakai helikopter, dan banyak sukarelawan yang kemudian bergabung untuk cari Alicia. Di jam 6:55 menit, ditemukan pisau dapur di bibir pantai yang lokasinya deket sama rumah keluarga McPhail. Di sisi lain, Toni ngecek HP-nya, dan ada pesan juga panggilan gak terjawab dari Aaron yang tanya tentang dan Aaron telepon dirinya di jam 1:47 menit dini hari sampai jam 1:48 menit dini hari. Terus sambil cari Alicia, Toni telepon Aaron tapi nggak diangkat. Dan di jam 9:01 menit pagi, Aaron kirim pesan ke Toni yang isinya, maaf, bukan masalah, dengan tambahan 2 emoji ketawa. Toni kemudian kabarin tentang hilangnya Alicia ke Aaron dan minta Aaron untuk bantu cari. Dan Aaron jawab, aku yakin kalau dia nggak pergi terlalu jauh. Di tempat lain di jam 8:54 menit pagi, seorang warga lokal melapor kalau dirinya menemukan Alicia di bangunan bekas hotel. Dalam keadaan Alicia udah ada di tanah,
nggak pakai baju, dan udah meninggal. Kemudian jarak antara gedung terbengkalai ini dengan rumah keluarga McPhail cuma sekitar 15 menit dengan jalan kaki. Selama waktu ini keluarga Alicia belum dikabarin kalau polisi udah menemukan Alicia dalam keadaan meninggal. Keluarga Alicia, terutama kakeknya, baru mengetahui tentang apa yang terjadi sama Alicia waktu mobil ambulans ngelewatin kakeknya. Dan di situ kakeknya Alicia langsung teriak sama polisi, "Apa itu cucuku? Apa itu tentang cucuku? Kalau itu tentang cucuku, aku harus tahu." Polisi kemudian bawa keluarga Alicia ke kantor polisi. Mereka dudukin semua keluarga Alicia, dan disitulah polisi mengabarkan kalau mereka udah menemukan Alicia dalam keadaan meninggal. Bagian paling miris adalah tentang Georgina, ibunya Alicia, karena dia nggak tahu apapun. Dia bahkan mengetahui tentang apa yang terjadi sama putrinya dari berita di Facebook. Dan entah kakek, nenek, atau ayahnya Alicia lupa kabarin Georgina, atau mereka nggak sempet kabarin Georgina, karena kan waktunya mepet banget. Jam 6 Alicia diketahui hilang, jam setengah 7 dilaporin, kemudian hampir jam 9 Alicia ditemukan meninggal. Dan mungkin entah karena waktu itu mereka nggak kabarin Georgina karena mereka pikir Alicia cuma sekedar hilang dan bakalan ditemukan, atau mungkin mereka pikir kalau sesuatu yang buruk nggak bakalan terjadi sama Alicia, atau mungkin karena mereka bener-bener lupa saking paniknya mereka cari Alicia, makanya nggak sempet kabarin Georgina. Jadi kayak sedih banget jadi Georgina. Dia baru tahu tentang berita kematian putrinya dari Facebook. Dari pemeriksaan postmortem yang dilakukan pada 3 Juli 2018, hasilnya, yang pertama, kaki Alicia bersih dan gak memiliki luka, yang artinya si pelaku menggendong Alicia. 2. Alicia menerima 117 luka terpisah, sebagian besar adalah luka cakaran dan lecet, beberapa luka karena pembunuhan yang parah, dan beberapa luka tersebut didapat saat Alicia masih hidup. 3. Leher Alicia dan wajahnya dibekap. 4. Area pribadi Alicia mengalami luka yang parah banget, yang bahkan ahli patologi bilang kalau dirinya nggak pernah melihat luka separah itu di area pribadi wanita. Dan yang kelima, penyebab kematian Alicia karena tekanan kuat dan signifikan di leher juga wajahnya. Pemakaman Alicia berlangsung di Coatbridge pada 21 Juli 2018 yang dihadiri sama ratusan pelayat, dan pelayat yang datang kebanyakan memakai baju warna pink untuk mengenang Alicia. Kemudian peti mati Alicia juga dibawa sama kereta kuda yang dihias sama bulu-bulu pink. Segera setelah Alicia dinyatakan meninggal karena polisi langsung melakukan penyelidikan. Mereka memeriksa secara menyeluruh kediaman McPhail, rumah-rumah lain di sekitar rumah keluarga McPhail, dan meminta warga sekitar yang mengetahui informasi apapun terkait kasus ini untuk melapor. Kemudian saat itu juga ditemukan jaket bulu, celana jogging, boxer, dan kaos oblong di sepanjang garis pantai. Para tetangga kakek nenek Alicia yang dari awal ikut mencari keberadaan Alicia dan sekarang diinformasikan kalau Alicia udah meninggal, kemudian mulai cek CCTV rumah mereka, karena kali aja sosok si pelaku tertangkap kamera CCTV mereka. Jadi semuanya benar-benar berusaha membantu menemukan pelaku, termasuk Janet Campbell, ibu dari Aaron Campbell. Aaron Thomas Campbell lahir di Shropshire, Inggris pada 7 Mei 2002. Orang tuanya adalah Janet dan Christopher Campbell. Dan Aaron dia punya seorang adik. Ayah Aaron adalah supervisor di perusahaan minyak, jadi dia bakalan jauh dari rumah untuk waktu yang cukup lama. Kemudian waktu Aaron berusia sekitar 4 atau 5 tahun, keluarganya pindah ke Pulau Butte. Aaron tinggal di lingkungan yang kurang sehat karena dari kecil dia mengalami pelecehan, baik secara emosional maupun fisik. Dan dia juga sering tengkar sama ibunya yang pecandu alkohol. Efek dari semua hal yang Aaron alami, dia menderita depresi, ADHD, dan memiliki riwayat untuk melukai dirinya sendiri. Tahun 2017, di usia yang ke-15 tahun, Aaron udah cukup bikin ulah atau juga melakukan sesuatu yang menyeratkan ke sesuatu yang nggak benar. Jadi pada tahun itu dia mulai ngomong tentang melakukan sesuatu yang berlebihan seperti dia juga mengirim pesan di Facebook yang isinya pengen melakukan untuk pengalaman sekali seumur hidup. Dan di tahun itu dia juga dimasukkan ke program rehabilitasi karena tertangkap lagi melakukan pembakaran. Di luar itu, Aaron cukup pintar, dia jago matematika dan fisika, dia berencana kuliah untuk desain video game, dan dia cukup populer, juga punya banyak teman. Kemudian di antara teman-temannya, dia dikenal sebagai anak yang suka datang dan adain pesta. Sama kayak ibunya, Aaron juga suka minum alkohol. Aaron pengen jadi YouTuber, jadi dia punya channel atas namanya sendiri, tapi channelnya udah nggak ada waktu kasus ini udah selesai, channelnya dihapus. Awalnya, konten-konten Aaron tentang game, tapi dia mulai beralih bikin vlog. Awal tahun 2018, interaksi jual beli antara Robert sama Aaron terhenti karena ketahuan sama ibunya Aaron. Jadi di situ Janet kemudian marah-marah dan larang Robert untuk jual lagi ke Aaron. Juga Aaron bilang kalau si Robert nih kualitasnya kurang bagus dan dia juga punya utang sama Robert. Makanya di situ mereka benar-benar udah nggak pernah berinteraksi apapun lagi untuk jual beli. Kemudian balik ke Janet yang periksa rekaman CCTV rumah. Di situ dia kemudian ngeliat Aaron yang keluar rumah di tengah malam
pada waktu kemungkinan penculikan juga kematian Alicia. Jadi Aaron pertama kali meninggalkan rumah di jam 1:54. Dia kemudian balik di jam 3:35. Nggak lama setelahnya, Aaron keluar lagi dan dia balik lagi di jam 4:07. Karena khawatir dan takut kalau Aaron emang ada hubungannya dengan kematian Alicia, Janet kemudian tanya sama Aaron, apa kamu ada kaitannya dengan kasus Alicia? Dan berkali-kali di situ dengan yakin Aaron bilang kalau dirinya nggak ada kaitannya dengan apapun yang terjadi sama Alicia, dirinya bukan pelakunya, dirinya nggak pernah ketemu sama Alicia, dan dirinya nggak kenal sama Alicia. Dan dengan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri kalau putranya emang nggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi sama Alicia, Janet kemudian serahin rekaman CCTV tersebut ke polisi. Tetangga-tetangga lain keluarga McPhail juga kemudian serahin rekaman CCTV rumah mereka yang di situ menunjukkan seorang laki-laki menggendong sesuatu sepanjang garis pantai di jam 2:05 pagi. Aaron kemudian langsung diperiksa dan dia ditanya-tanya sama polisi yang selama dia diinterogasi itu, Aaron sama sekali nggak kelihatan gugup, dia bener-bener tenang banget. Dan sama kayak yang dia bilang ke ibunya, Aaron juga bilang kalau dirinya nggak tahu apapun yang terjadi sama Alicia, dirinya nggak ada kaitannya sama itu semua, dirinya nggak kenal sama Alicia. Dan waktu ditanya tentang kenapa dirinya keluar sebanyak 2 kali dari rumahnya pada tengah malam, Aaron bilang kalau dirinya pertama kali keluar untuk beli ganja. Terus dirinya keluar lagi untuk yang kedua kalinya untuk cari HP-nya. Di sisi lain, Janet kemudian mengkonfirmasi kalau barang-barang yang ditemukan di sepanjang garis pantai, baju, jaket, dan hal-hal lainnya adalah milik Aaron. Juga pisau yang ditemukan di dekat rumah keluarga McPhail adalah pisau yang berasal dari dapurnya. DNA Aaron diambil dan hasilnya, yang pertama, DNA Aaron ditemukan di pakaian yang ditemukan di pantai. Yang kedua, DNA di tubuh dan baju Alicia cocok dengan DNA Aaron dengan perbandingan 1:1 miliar. Yang ketiga, serat celana Aaron ditemukan di piyama Alicia. Kemudian dari pemeriksaan HP Aaron diketahui kalau dia cari tahu tentang gimana cara polisi menemukan DNA. Aaron juga diketahui mengunjungi situs web berjudul mengumpulkan bukti DNA. 4 Juli 2018, Aaron ditangkap sebagai penculik, pemeran dan pembunuh Alicia McPhail. Dan kali ini waktu dia diinterogasi ulang, Aaron selalu jawab no comment. Persidangan Aaron dimulai pada 11 Februari 2019 dan dia menyatakan diri tidak bersalah atas semua tuduhan terkait Alicia McPhail. Kemudian selama waktu-waktu ini, karena Aaron berusia di bawah 18 tahun, media dilarang untuk menyebut nama Aaron Campbell juga menginformasikan detail pribadinya. Selama persidangan, bukti-bukti yang memberatkan Aaron dihadirkan, CCTV, DNA, kesaksian dari Janet bahkan yang mengiyakan kalau barang-barang yang ditemukan di pantai adalah milik Aaron, juga pisau yang ditemukan di dekat rumah keluarga McPhail berasal dari dapurnya. Dan selama pembelaannya, omongan Aaron sama dengan pernyataan pertama ke polisi kalau dirinya nggak kenal Alicia, nggak pernah ketemu Alicia bahkan, dan malam itu dia keluar untuk cari terus keluar lagi untuk cari HP-nya. Dan hal ini dipatahkan sama 2 orang pemuda yang bilang kalau mereka memang menerima pesan dari Aaron yang mau beli ganja pada 2 Juli dini hari, tapi Aaron nggak pernah datang ke tempat mereka pada malam itu. Setelahnya Aaron bilang kalau pelaku atas semua hal yang terjadi sama Alicia adalah Tony, pacarnya Robert. Dan di situ, Aaron bilang kalau malam itu dirinya pergi ke kediaman keluarga McPhail, mereka kemudian dirinya sama Tony di garasi, dan Aaron kemudian menyarankan Tony untuk Alicia. Setelah Alicia, Aaron cipratin spermanya yang ada di kondom ke tubuhnya Alicia. Pengacara Aaron kemudian menambahkan kalau alasan Tony melakukan hal itu karena dia iri sama Alicia, karena Alicia lebih disayang sama Robert dibanding dirinya. Karena Robert yang sayang sama Alicia, tapi justru malah melakukan kekerasan ke dirinya atau ke si Tony ini. Dan omongan Aaron juga pengacaranya ini langsung dibantah sama Tony. Dia bilang kalau dirinya sama sekali nggak memiliki pemikiran buruk untuk Alicia. Dia benar-benar sayang sama Alicia. Dia benar-benar tulus sama Alicia. Dan pernyataan itu juga kemudian didukung sama orang tuanya Robert. Kalau Tony memang sayang banget sama Alicia, hubungan mereka deket, dan sama sekali Tony nggak pernah memperlakukan Alicia dengan buruk. Dan selama waktu-waktu ini, semua hal kan memojokkan posisinya Aaron. Tapi dia sama sekali nggak kelihatan gugup, takut, sedih, menyesal. Dia benar-benar tenang banget selama waktu itu. Kemudian setelah 10 hari sidang dimulai pada 21 Februari 2019, dengan suara bulat, juri menyatakan Aaron Campbell bersalah. Terlepas dari dia yang tetap nggak mengakui tentang perbuatannya ke Alicia. Dan selama dirinya diputus bersalah, Aaron tetap bersikap tenang, dia bahkan sama sekali nggak menunjukkan ekspresi apapun. Terus sebelumnya kan identitas Aaron ditutupi. Pihak media kemudian mengajukan tuntutan hukum agar identitas Aaron diizinkan untuk diumumkan demi transparansi dan kepentingan publik. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Skotlandia, pihak pengadilan mengizinkan nama dan identitas tersangka di bawah umur untuk diungkap ke publik.
21 Maret 2019, sidang untuk masa hukuman Aaron digelar. Dan di situ, seorang psikolog klinis forensik dihadirkan. Yang sama si dokter ini, Aaron kemudian mengakui kejahatannya secara rinci ke Alicia. Jadi pada 1 Juli malam, Aaron undang 15 orang temannya ke rumahnya untuk adain pesta dan mereka mabuk-mabuk di sana. Sebelum jam 12 malam, pesta udah selesai dan teman-temannya Aaron kemudian pulang. 2 Juli jam setengah 1 malam, seorang temannya Aaron balik ke rumahnya Aaron karena tasnya yang ketinggalan. Dan waktu itu dia kemudian menemukan Aaron di dalam kamarnya, di atas ranjang yang lagi depresi dan mulai berpikir untuk melakukan diri. Jadi ternyata malam itu Aaron tengkar sama ibunya, makanya dia kemudian mikir untuk melakukan hal itu ke dirinya sendiri. Dan karena temannya nih khawatir sama Aaron, dia kemudian tawarin Aaron untuk nginep di rumahnya sekalian untuk tenangin diri. Dan di situ Aaron bilang, nggak usah. Malam ini aku mau pakai aja, terus setelahnya aku mau tidur. Dan karena Aaron udah ngomong kayak gitu, ya udah, akhirnya temannya pulang. Setelahnya Aaron kirim pesan ke beberapa orang untuk tanya apa ada dari mereka yang bisa jual ke dirinya. Dan pesan ini termasuk, dan salah satu orang yang Aaron kirimin pesan untuk tanya adalah Robert. Kemudian jam 1:47 sampai jam 1:48, Aaron telepon Tony, tapi teleponnya tuh nggak diangkat. Jam 1:54, Aaron keluar dari rumah sambil bawa pisau, dan dia berniat untuk pergi ke kediaman keluarga McPhail untuk curiga dari Robert. Dan 5 menit kemudian, dengan jalan kaki, karena kan deket banget rumahnya Robert sama Aaron, jadi 5 menit kemudian dia sampai ke kediaman keluarga McPhail dan dia masuk dengan gampangnya karena pintu rumah keluarga McPhail nggak dikunci. Kamar Alicia kan paling dekat sama pintu masuk rumah dan di situ Aaron bisa langsung melihat Alicia. Kemudian hal pertama yang ada di kepala Aaron setelah lihat Alicia, kalau ini adalah kesempatan untuknya, juga pikiran yang selalu mengarah untuk Alicia. Aaron kemudian bawa Alicia yang lagi tidur dengan gampangnya dan Alicia yang ngantuk. Dia kayak nggak begitu ngerti ini siapa yang bawa dirinya. Jadi kayak setengah tidur, dia kan kemudian melek tuh, dan dia ngelihat Aaron. Di situ dia kemudian tanya, Aaron siapa? Dan Aaron bilang kalau dirinya adalah teman ayahnya, kemudian dirinya bakalan bawa Alicia pulang. Di situ Alicia kemudian bilang kalau dirinya nih kedinginan, jadi Aaron kasih jaketnya ke Alicia. Setelahnya, Aaron bawa Alicia ke gedung terbengkalai, dan Alicia. Setelah lakuin semua hal itu ke Alicia, Aaron kemudian buang bajunya ke laut, pulang, mandi, terus balik lagi ke lokasi dia tinggalin Alicia untuk ambil HP-nya yang ketinggalan. Di sini Aaron bilang kalau dirinya cukup puas dengan yang dia lakukan dan selama melakukan itu dirinya berusaha keras untuk gak tertawa. Pembicaraan lain dengan psikolog ini, Aaron bilang kalau dirinya terus-terusan kepikiran untuk berhubungan dengan anak-anak, juga melakukan hubungan intim dengan yang udah meninggal. Aaron kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 27 tahun. Kemudian pada 10 September 2019, Aaron mengajukan banding, dan hasilnya, masa pembebasan bersyaratnya Aaron tuh dikurangin. Jadi kalau sebelumnya dia baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 27 tahun, sekarang dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah dihukum selama 24 tahun. Jadi nanti, pas Aaron berusia 40 tahun, dia bakalan bebas. Kemudian setelah Aaron berusia 21 tahun, dia bakalan dipindahkan ke penjara dewasa. Jadi segini untuk kasusnya Aaron sama Alicia. Gimana menurut kalian? Aku tuh masih nggak ngerti kenapa bisa anak di bawah umur ngelakuin hal itu. Kayak, kok seberani itu? Kok senekat itu? Mereka nih baru netes gitu kan, baru lahir gitu kan, kok bisa gitu kan? Dan gimana pendapat kalian tentang Aaron? Apa menurut kalian Aaron seperti itu karena dia mengalami kekerasan? Apa itu dampak karena ganja, atau karena dia memiliki depresi, atau karena emang dasarnya aja dia emang udah kayak gitu? Makasih udah nonton videoku sampai habis. Kita ketemu di video-video lainnya.